Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah libur seminggu, akhirnya manga My Hero Academia chapter 319 rilis. Di chapter kali ini, kita disajikan beberapa kejadian pasca Deku memutuskan untuk out dari UA, di mana pada akhirnya terjadi ketidaksukaan teman-teman kelas 1A yang lain karena keputusan Deku yang sudah di luar batas kewajaran. Selain itu, ada beberapa hal yang sedikit ditis mengenai seberapa majunya sekolah UA Academy ini. Dan yang menjadi hotline pada chapter kali ini adalah Deku akan baku hantam dengan temannya sendiri. Wow, so karena ini akan sangat panjang kita bahas, jadi siapkan posisi rebahan kalian dan jangan lupa ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pasca Deku keluar dari UA, chapter 319 dibuka dengan Bakugo yang merobek surat yang sebelumnya ditinggalkan Deku di chapter 305 yang lalu. Di mana pada kali ini, si Bakugo, Tokoyami, dan Soto mencurigai bahwa Deku sedang bekerja sama dengan top 3 pro hero. By the way, ketiga siswa ini bisa dibilang adalah perwakilan dari top 3 pro hero pula. Seperti Soto yang mewakili Endeavor selaku mentor dan bapaknya sendiri, Tokoyami yang sebagai merpati pos kesayangan Hawks, dan Bakugo yang pernah menjadi member boyband di agensi pro hero Best Jeans. Hehe, canda. Nah, di sini kondisinya sedang berada di ruang tamu bersama, tepatnya di asrama kelas 1A tentunya, di mana mereka mendiskusikan keputusan Deku yang out dari UA dengan sangat-sangat nekat. Singkatnya, si Ida kemudian menanyakan apakah benar kecurigaan mereka bahwa Deku saat ini sedang bekerja sama dengan top 3. Seakan di sini Ida cukup ragu akan statement tersebut. Hal ini ditandai dengan Ida yang meminta untuk sebaiknya mereka mengonfirmasi salah satu atau ketiga mentor yang mereka miliki. Soalnya jika memang prediksi mereka benar, seharusnya top 3 mengonfirmasi hal tersebut. Namun sayang sekali mereka juga seakan di ghosting sama mentornya sendiri. Ini tentunya disebabkan oleh tugas mereka top 3 yang benar-benar sudah sangat kerepotan. Karena selain menghadang villain yang kabur dari penjara, mereka juga sedang mencari petunjuk keberadaan All For One. Jiro kemudian menyadari bahwa All Might juga belum kembali ke UA sampai saat ini. Yang kemudian kecurigaan ini semakin dikaitkan dengan Bakugo yang tahu bahwa sebelumnya Best Jeans dan Hawks pernah mencari All Might pada saat di rumah sakit. Tepatnya di chapter 303 kalau tidak salah. Soal alasan All Might tak kembali ke UA juga tentunya kita sudah tahu lah ya. Kalau dia juga ikut-ikutan dalam membantu Deku dan top 3 dalam menghadang film dan juga menyelamatkan warga yang belum dikarantina. By the way, kita diberi sedikit informasi di sini bahwa saat ini siswa UA belum memasuki tahun kedua sekolahnya atau naik kelas lah istilahnya, karena saat ini sedang tidak kondusif. Lalu villain yang sedang berhamburan dan juga murid dari jurusan pahlawan yang ditugaskan untuk mengamankan keadaan di sekitar sekolah. Jadi sebenarnya mereka ini sudah naik ke kelas 2. Akan tetapi karena si botak All For One yang ngebebasin para villain sehingga membuat Jepang sedang tidak kondusif dan berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Jepang untuk saat ini. Kelas 1A yang mulai protes. Melanjutkan soal kecurigaan bahwa All Might yang belum kembali tadi, Bakugo kemudian menduga bahwa yang menyebarkan surat permintaan maaf Deku ke yang lainnya didalangi oleh All Might. Karena rupanya Deku tak kembali ke asrama UA pada saat memutuskan untuk mencari All For One. Hal ini menjadi jawaban pula mengapa di chapter 305 sebelumnya, seluruh teman kelas Deku tak menyadari bahwa Deku sudah kembali dari rumah sakit. Dan tiba-tiba mereka dibuat geger oleh surat permohonan maaf Deku. Tentu saja hal ini bikin shock dong. Nah, mengetahui kalau Deku dan All Might bekerja sama dalam kasus keluarnya Deku dari UA, si Yuga Oyama kemudian berpendapat bahwa sebenarnya tak perlu mengkhawatirkan kondisi Deku saat ini, karena yang membimbing Deku tentu saja adalah orang-orang profesional sekelas pahlawan. Tunggu, apakah kalian curiga dengan Aoyama di chapter kali ini? Jika kalian punya jawaban sendiri, silahkan isi di kolom komentar. Pada akhirnya, jalan satu-satunya adalah memaksa untuk si top 3 pro hero ini membongkar rencana mereka yang sebenarnya. Dan ya, untuk mendapatkan informasi mengenai Deku, Uraraka menginginkan agar sedikit memaksa terhadap Endeavor. Berhubung katanya dia adalah alumni sekolah UA, yang harusnya Endeavor pahamlah situasinya di sini. Sebelum masuk di segmen ketiga, admin mau rekomendasikan salah satu channel milik teman admin. Jika kalian suka alur cerita film, mau itu horor, aksi, thriller, atau genre apapun, kalian bisa berkunjung ke channel Solo Film, di mana ada banyak konten alur cerita film yang bakal disajikan ke kalian, yang tentunya bisa mengisi waktu kosong kalian dan pastinya menghibur kalian dengan narasi konten yang dibawakan di channel ini. So, tunggu apa lagi guys? Setelah video ini berakhir, kalian bisa berkunjung ke channel Solo Film. Linknya ada di deskripsi. Rencana mengembalikan Deku ke UA. Ternyata setelah perkataan Uraraka yang bilang bahwa mereka sedikit memaksa terhadap Endeavor, rupanya hal tersebut adalah menjebak Endeavor dengan meminta bantuan dari Nezu, si kepala sekolah UA. Di mana pada skenario-nya, kemungkinan Uraraka meminta bantuan ke Nezu untuk memanggil number one hero, yang ternyata panggilan tersebut adalah jebakan untuk Endeavor agar dia memberitahukan mengenai keberadaan Deku saat ini. Dan ya, seluruh teman kelas Deku tanpa terkecuali hadir di ruangan kepala sekolah untuk meminta informasi dari Endeavor.
Dapat dipastikan kalau kedatangan Endeavor ke UA ini terjadi setelah mereka mendiskusikan perubahan rencana yang sebelumnya sempat dirancang pada chapter 317 yang lalu. Dan kemudian perubahan rencana ini Endeavor sampaikan ke Deku di chapter 318. Namun sayang sekali, si gembel ini masih tetap keras kepala dengan keputusannya. Nah, pada akhirnya terjadi perdebatan kecil mengenai Endeavor yang seakan lupa bahwa dia juga sudah sepakat bersama Soto akan mengembalikan Dabi pula. Dan Soto menuduh bahwa Endeavor telah membiarkan Deku bekerja sama dengan All Might. Bakugo kemudian berdebat ke Endeavor bahwa keputusannya untuk membiarkan Deku bekerja sama dengan All Might ya sebenarnya sudah sangat tepat. Namun sayang sekali Endeavor sebenarnya tak tahu sifat asli dari Deku itu seperti apa. Dimana sifat Deku yang terus menyamakan dirinya dengan All Might tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bakugo juga berkata bahwa yang dilakukan Deku saat ini sama persis yang dilakukan oleh All Might pula sampai dia menjadi simbol perdamaian. Tapi tentu saja Bakugo tahu kalau jalan yang dipilih All Might memiliki resiko yang luar biasa besar. Jadi untuk itu, Bakugo dan seluruh siswa kelas 1A lainnya sepakat untuk menghentikan aksi Deku. Tapi rupanya di balik tuduhan Endeavor yang membiarkan Deku untuk bekerja sama dengan All Might, Endeavor sebenarnya mengetahui pula fakta bahwa Deku kini sudah meninggalkan All Might dan Deku ternyata sudah selangkah lebih maju dalam mengejar All For One. Hal ini ditandai dengan Deku yang di chapter 318 kemarin berhasil menemukan si villain diktator. Petunjuk Deku akhirnya ditemukan. Jadi setelah Endeavor sedikit melunak, dia kemudian mengecek handphonenya yang mungkin akan memberitahukan lokasi Deku saat ini. Dan ya, Zero Hunter yang mengetahui bahwa dalam handphone milik Endeavor itu terhubung dengan GPS Deku, langsung dengan cepat merebut ponselnya dan mencari tahu keberadaan Deku. Jadi sebenarnya aksi mereka yang ingin memaksa Deku kembali ke UA ini didasari juga dengan keputusan Deku yang dinilai cukup meremehkan kekuatan mereka dan diperparah dengan Deku yang pergi tanpa izin terlebih dahulu. Sehingga istilahnya mereka yang sudah bersama Deku selama 1 tahun bersekolah merasa tersinggung dengan sikap Deku yang sok kuat, yang akhirnya membuat mereka ingin menghentikan Deku yang berjalan sendirian dan ingin mereka bantu dengan kekuatan yang mereka miliki. Sampai akhirnya mereka sudah memutuskan untuk mengembalikan Deku ke UA dengan cara pertama, yaitu menyadarkan Deku kalau dia tak bisa bekerja sendirian dan akan menemani Deku dalam jalan kesulitan. Anjir, solidaritas anak SMA banget. Tentu saja melihat aksi anak-anak di bawah umur ini yang mau nekat selamatkan Deku di kondisi negara yang sedang kacau ini, Endeavor tentu saja ragu dengan keputusan tersebut karena takutnya mereka bisa mati kalau tak waspada terhadap villain di luar sana. Terlebih lagi mental mereka yang belum matang yang bisa saja dirusak oleh masyarakat yang saat ini melawan sistem hero. Tapi untungnya si Mickey Mouse ini, maksudnya Nezu, meyakinkan bahwa ya mereka sudah bukan lagi bocah ingusan yang masih harus dilarang-larang. Namanya juga jiwa muda ya kan? Pastinya semakin dilarang ya semakin keras kepala juga. Jadi pada akhirnya mereka percaya bahwa teman-teman Deku ini rasanya memang harus membawa kembali Deku ke UA. Hal ini semakin didukung dengan Nezu yang memberikan jaminan bahwa jika Deku ingin kembali ke UA, maka tentu saja bisa Deku lakukan. Dan ini sifatnya bebas. Kita juga sedikit diperlihatkan panel yang menunjukkan bagaimana dulu Uraraka mendapatkan video hologram langsung dari Nezu yang memberikan selamat ke Uraraka bahwa dia telah lulus ke jurusan pahlawan SMA UA. Dari sikap Nezu yang bijak ini, sebenarnya admin menemukan satu hal yang sedikit menjawab mengapa Nezu memang pantas diberikan mandat sebagai kepala sekolah di SMA pahlawan terbaik senegara Jepang. Meskipun tak dapat dipungkiri, Nezu statusnya adalah hewan. Tapi nantilah di konten detail akan kita bahas ini. Endeavor kemudian menanyakan perihal bagaimana dengan sistem keamanan UA jika siswa pahlawan malah pergi keluar untuk mencari Deku. Well, Nezu menjelaskan pula bahwa sebenarnya dia telah menyiapkan proteksi perlindungan untuk SMA UA lebih dari yang diduga selama ini, dan bisa saja digunakan apabila UA diserang oleh villain dalam skala besar, sehingga dia dapat menjamin bahwa UA dan para warga yang mengungsi bakal tetap dalam keadaan aman di SMA UA. Deku versus kelas 1A. Kita kemudian dibawa kembali ke lokasi di mana Deku yang sebelumnya berkonfrontasi dengan diktator, di mana kini memperlihatkan seluruh teman Deku yang sudah berada di tempat Deku berada, dengan lengkap 19 orang pas. Si diktator yang sempat kita kira bahwa akan menjadi villain kuat, ternyata dengan mudahnya diblokir dan ya anak buah All For One ini paling cepat untuk dikalahkan. Buset, kayak kerupuk. Para warga yang sebelumnya dalam kendali diktator juga sudah terbebas dan malah kabur karena datangnya banyak pahlawan secara bersamaan. Ada dugaan kalau mereka ini adalah orang-orang yang protes terhadap pahlawan dan yang membuat mental pahlawan jadi runtuh. Tapi di sini seakan mereka terlihat takut karena pahlawan yang datang juga borongan. Jadi si warga ini bisa kita sebut dengan panggilan pengecut. Kita lalu difokuskan ke Deku, di mana kini Deku mempertanyakan kenapa mereka semua datang untuk menyelamatkan Deku. Uraraka kemudian menjawab karena mereka semua khawatir akan kondisi Deku saat ini. Namun Deku yang sok keras kemudian bilang bahwa dia tak apa-apa. Padahal di chapter kemarin hampir jadi Deku gebrek anjir.
Deku tetap saja ngotot dan meminta semuanya untuk mundur. Tapi Bakugo malah menentangnya dan malah mengejeknya apakah berkat Deku keluar dari UA, semua temannya terlihat tersenyum. Ini seakan mengejek idealisme Deku yang bagi memang admin sendiri seakan memaksakan kehendak. Tapi ya, Deku tetap keras kepala dan berkata bahwa yang dia lakukan adalah terus maju demi membuat semua orang tersenyum. Maka dari itu Deku kini berdiri dan siap dengan seluruh kekuatannya. Chapter 319 pun ditutup dengan Bakugo dan seluruh siswa kelas 1A yang juga siap baku hantam dengan Deku. Dan ya, bagaimana dengan kalian? Apakah Deku akan berhasil melawan 19 quirk berbeda? Atau malah dia akan mendapatkan kekalahan karena pendirian keras yang terus dia pertahankan? Well, seperti biasa akan kita bahas di konten detail, karena admin memiliki penilaian tersendiri. Ya, moga-moga cuaca sedang bagus, biar kita bisa bahas dengan cepat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.